ini. Siap. Saya nanti request dijadikan co-host ya biar bisa share screen. Siap, siap, Ustaz. Siap. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini masih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita bisa menikmati indahnya dunia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang hari ini kita tidak bisa hitung berapa banyak hari ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW serta pengikut beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, kepada Kak Iqbal Suwandi selaku pemateri pada sore hari ini dalam agenda upgrading BPH, yang kami hormati juga founder CUCOO dari Kak Teguh Satria SAK selaku ketua aksi pemuda rakyat Berau yang hari ini diinisiasi sama beliau. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu pada sore hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Baik, agenda pertama, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak yang hari ini sudah join untuk mengikuti upgrading ataupun agenda diskusi pada sore hari ini. Acara selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ketua Aksara Berau, kepada Kak Teguh Satria SAK, kami persilakan. Ya, terima kasih. Indra, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Kak Iqbal. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Kak Iqbal sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Kita bisa akhirnya mendengarkan kembali begitu ya, nasihat-nasihat yang mungkin sebagian besar dari teman-teman di sini udah rindu begitu. Beberapa motivasi-motivasi yang dulu sering kita dengarkan secara langsung, namun karena situasi dan kondisi kita terpisah oleh jarak, bahkan juga sedang berada dalam situasi pandemi, kita bisa berkumpul dalam ruang virtual ini. Semoga tidak mengurangi nilai-nilai keberkahan dan juga nilai-nilai kebermanfaatan yang sedang kita cari pada pertemuan hari ini. Langsung saja, barangkali di sesi awal ini saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemateri kita yang sudah meluangkan waktu, Kak Iqbal, salah seorang mentor, guru, juga sekaligus sahabat tempat kita sharing cerita dari mulai awal masuk kampus gitu ya, sampai lulus, bahkan sampai sekarang masih sering komunikasi, minta masukan dan pendapat. Dan untuk teman-teman pengurus harian Aksara Berau juga ada beberapa teman-teman yang berasal dari hasil oprek kita. Jadi Kak Iqbal, ini agenda starting point kita kasih nama karena memang dari pertemuan ini akan berlangsung pertemuan-pertemuan lainnya, baik secara virtual maupun darat, yang nantinya menjadi program-program kegiatan dari Aksara Berau itu sendiri. Aksara Berau ini merupakan komunitas yang baru saja berdiri di Kabupaten Berau dengan menghadirkan berbagai program dan juga bidang yang nantinya mewadahi generasi muda Berau untuk bisa berkontribusi sesuai dengan apa yang mereka senangi, sesuai dengan passion yang mereka miliki. Nah, untuk mengawali itu semua, Badan Pengurus Harian beberapa waktu yang lalu menggagas pertemuan untuk membahas langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ke depan agar komunitas ini bisa lebih terstruktur dan terukur gerak langkahnya, maka dibuatlah salah satu tahapannya yakni starting point ini. Jadi kalau bahasa lainnya itu upgrading, Kak. Kalau sering kita temui di kampus itu upgrading, cuman karena kita nggak pengen terlalu mainstream begitu ya, terlalu serius dan sebagainya, jadi kita coba sederhana namanya starting point. Jadi kita pengen dari pertemuan ini teman-teman BPH khususnya mendapatkan suntikan motivasi sebagai leader yang nanti akan membersamai teman-teman yang lain untuk menjalankan komunitas ini, atau kita sebut Bahtera Baru di Kabupaten Berau ini yang punya kawasan pedalaman, kawasan pesisir, bahkan kawasan perkotaan, laut, segala macamnya itu perlu kerjasama yang luar biasa. Dan ditambah lagi isinya di kebanyakan anak-anak muda. Karena komunitas Aksara ini sendiri tidak hanya memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk
berbicara begitu ya, tapi juga memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk terlibat di dalamnya. Makanya nanti kami berharap Kak Iqbal bisa memberi masukan, wejangan kepada kami, khususnya untuk bisa mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya cara-cara untuk membuat sebuah tim yang super yang berisikan anak-anak muda dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu kami mohon kiranya Kak Iqbal berkenan memberikan masukan-masukan seputar kondisi yang barangkali hari ini sudah terpotret dari Kak Iqbal yang barangkali sudah banyak mendapatkan asam garam berkontribusi dengan pemberdayaan pemuda. Bahkan sudah menuliskan buku perdana yang nulisnya sebuah kisah tentang pemuda dan gerakan. Jadi cocok sekali dengan situasi hari ini di Aksara Berau yang sedang memulai itu. Nah, untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kak Iqbal, dan bagi teman-teman yang lain jangan sia-siakan kesempatan ini. Silahkan maksimalkan kesempatan ini yang awalnya ini hanya digagas untuk BPH, tapi karena kita melihat pemateri kita ini rasanya sayang sekali kalau hanya dinikmati oleh BPH, makanya kami buka untuk teman-teman yang kemarin sudah berdaftarkan diri Oprek Aksara, juga kita siarkan secara langsung Kak di streaming Facebook, yang insya Allah juga rekamannya akan kita share juga di YouTube Aksara Berau agar bisa disaksikan tidak hanya oleh kita yang di Berau tapi juga di daerah lain yang ingin mendengarkan langsung gimana saran-saran dari Kak Iqbal tentang bagaimana membuat tim muda yang super ini. Barangkali itu, terima kasih sekali lagi Kak Iqbal dan teman yang lain, selamat berdiskusi. Saya kembalikan ke Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Teguh selaku Ketua Aksi Pemuda Rakyat Berau yang hari ini sudah memberikan suatu gambaran mengenai kondisi Aksara Berau sendiri yang hari ini sudah menjadi salah satu komunitas yang saya rasa sangat pesat perkembangannya khususnya di Kabupaten Berau. Sebelum kita masuk ke agenda pada sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae, salah satu pemateri yang sangat luar biasa. Kalau anak-anak Unmul sendiri ini sudah tidak asing lagi. Bahwasanya Kak Iqbal nih di awal saya kuliah ini adalah salah satu presiden BEM dari Universitas Mula Warman. Sebelum kita ke agenda selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan salah satu kurikulum vitae dari pemateri kita, yaitu Kak Iqbal. Yang pertama, nama Muhammad Iqbal Suwandi YSH, selaku beliau adalah salah satu penulis dan pakar hukum, lahir pada 30 Juli 1991 di Penajam Pasir Utara. Iqbal merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Sedang berorganisasi mulai kecil membuatnya begitu banyak mimpi. Organisasi mulai dari level komunitas, kampus hingga organisasi kepemudaan. Menempatkan kuliah di Fakultas Hukum membuatnya memantapkan studi sebagai seorang advokat dan memberikan bantuan hukum ke masyarakat di masa depan. Ia bermimpi untuk bisa ikut membangun generasi muda lebih baik lagi di masa depan, mengabdi lebih banyak lagi bagi Kaltim dan Indonesia. Edukasi SDN 003 Penajam, SMPN 1 Penajam, SMA 1 Penajam, S1 Hukum Unmul. Experience, salah satu organisasi dan pengalaman beliau adalah Pusdima Unmul 2011, pengurus teladan Pusat Studi Islam Mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum Unmul 2012, mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Hukum. Unmul 2012, 5 besar mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Mula Warman, juara 1 debat konstitusi tingkat Fakultas Hukum, delegasi Rector Building tingkat nasional, Presiden mahasiswa BEM Universitas Mula Warman pada tahun 2013, Korwil BEM SI wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat 2013, Koordinator Pusat BEM se-Kalimantan pada tahun 2013, Komunitas Anak Muda 2014, Komunitas Anak Muda 2014, Sep and Tour Test English School Kediri Indonesia. Beliau juga sempat mengikuti English School di Kediri pada tahun 2015. Founder Belajar Berbagi ID pada tahun 2015. Ketua Angkatan PK 104 LPDP Awards, LPDP Indonesia Award for Education, Ministry of Finance Republik Indonesia, University of Western Australia, nasional dan regional, PKPA Peradi, tenaga ahli DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Beliau juga
beberapa menulis buku yang hari ini menurut saya tidak asing lagi dengan buku pertamanya tentang gerakan pemuda. Yang kedua adalah ADK Millennials 4.0, yang dimana beliau ini salah satu penerima beasiswa LPDP yang alhamdulillah banyak menginspirasi teman-teman khususnya pemuda dari Universitas Muwarman. Karena beliau juga aktif di organisasi, aktif juga di kampus, dan banyak prestasi yang hari ini dihasilkan sama beliau. Baiklah, untuk memulai diskusi pada hari ini, kami berikan kepada Kak Iqbal selaku pemateri pada sore hari ini untuk bagaimana memberikan suatu motivasi kepada kami maupun arahan mengenai kondisi Kalimantan Timur, bahkan kondisi Indonesia khususnya pemuda untuk masa depan, untuk bagaimana menciptakan solusi-solusi terbaik untuk demi kemajuan kampung, bahkan khususnya Kabupaten Berau, sehingga bisa menghasilkan anak-anak muda yang jauh lebih baik ke depannya. Baiklah, kepada Kak Iqbal kami persilakan, Kak. Oke, dijadikan co-host ya, Mas Teguh, biar saya bisa share screen nanti. Sudah Kak, itu bisa langsung di-share itu. Bisa share screen ya? Suaranya mungkin agak lebih dekat ke Iqbal, agak kecil soalnya. Cek. Ya, lebih baik. Oke. Oke. Nah, teman-teman kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Apa kabar teman-teman Aksara Berau? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dilimpahkan kesehatan, keselamatan, kemudian perlindungan, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini ya. Kondisi di mana biasanya kita banyak melakukan pertemuan-pertemuan lewat pertemuan langsung atau pertemuan fisik. Hari ini kita lewat pertemuan virtual. Ada kondisi yang menarik ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada keterlambatan sedikit, baru ganti shift ya. Biasa hari Minggu ini ganti shift, ganti jaga anak gitu ya. Ganti siapa yang jagain anak nih. Saya udah berkeluarga, udah punya istri, punya anak 2. Seperti tadi dikenalkan oleh moderator, Mas Indra, aktivitas saya saat ini banyak sesuai bidang saya, bidang hukum. Tahun lalu saya selesaikan pendidikan advokat. Kemudian saya banyak beraktivitas di LBH, teman-teman, Lembaga Bantuan Hukum. Pekerjaan saya di tenaga ahli DPRD Provinsi. Saat ini saya belajar lagi. Saya ambil studi lagi tentang hukum keluarga. Saya memperdalam hukum keluarga di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Jadi sekolah lagi, ngambil lagi S2 di sana. Jadi mudah-mudahan kita terus belajar, berkembang, ya, menyiapkan diri untuk jadi calon leader. Kalau view-nya kurang enak nanti di Facebook atau di YouTube, saya mohon maaf karena ini di kamar anak ya, karena biasanya saya moving ke studio ke sebelah karena hari ini agak hektik sama anak-anak, jadi saya mohon maaf posisi kita saat ini di ruang kamar anak. Nah, anak-anak move ke sebelah. Nah, teman-teman, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada Mas Teguh dan rekan-rekan BPH yang mempercayakan sore hari ini. Momen yang spesial berbeda, 16 Agustus kita menuju deklarasi 17 Agustus di 75 tahun lalu, di mana anak-anak muda mendorong Presiden Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Bagi saya 17 Agustus itu momen anak muda ya. Maka kita ngumpul sore hari ini ibarat kata kita bisa ilustrasikan kira-kira mendeklarasikan kemerdekaan esok seperti apa. Bisa mungkin kita bayangkan bagaimana anak muda di 75 tahun lalu itu betul-betul ngotot, kemudian mendorong Presiden Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan di esok harinya. Nah, kita tidak dalam kondisi yang sama, tapi paling tidak kita hari ini merasakan bahwa ada PR-PR bangsa yang harus kita ambil peran di sana, kita ambil bagian di sana. Dan ini yang mesti kita lakukan sebagai anak muda. 16 Agustus ini jadi momentum bagi kita. Penting bagi kita karena satu, ini di bulan kemerdekaan ya. Kemudian yang kedua, anak-anak muda yang ngumpul.
Biasanya anak-anak muda ketika mereka berkumpul ada satu kegelisahan yang ingin disuarakan, ada satu hal yang ingin dikerjakan, ada satu peran yang ingin diisi. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah kita ngumpul sama-sama di Aksara Berau, peran apa yang kita akan ambil? Kegelisahan apa yang akan kita jawab, ya kan? Kemudian hal apa yang akan kita kerjakan di esok hari, 17 Agustus lepas nanti. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Sebagai pembuka, saya mau buka, kalau tidak salah ini perkataannya Ali bin Abi Thalib, dan ini cukup menarik bagi saya. Dia bilang bahwa kejahatan yang ada di muka bumi ini bukan ada karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Saya mau bilang bahwa kadang-kadang kita sudah ngumpul para leader nih, ngumpul calon-calon pemimpin bangsa, apalagi Berau ini momentum pergantian kepala daerah. Boleh jadi beberapa tahun ke depan calon-calon kepala daerah Berau itu ada di ruangan Zoom ini. Nah, saya mau bilang bahwa yang akan menghentikan itu semua adalah ketika kita hari ini berkumpul dan kemudian besok harinya kita berhenti. Adalah ketika kita ada di ruangan Zoom ini, kemudian satu waktu di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita memutuskan berhenti. Itu yang kemudian menghentikan kita dari misi kita menjadi pemimpin di masa depan. Banyak yang bilang bahwa anak-anak muda, woi, lu bakal jadi pemimpin di masa depan. 5 tahun lagi lu bakal jadi pemimpin. Misalnya Indra, lu bakal jadi pemimpin 10 tahun lagi. Tapi tahukah teman-teman yang bakal menghentikan itu semua adalah ketika kita memutuskan berhenti dari upaya dan usaha kita. Jadi kadang-kadang kalau saya ada di forum mahasiswa, kalau ada saya di forum anak-anak muda, semakin jauh saya kemudian sharing kepada anak-anak muda, teman-teman sekalian, kita semua anak muda, saya sampai pada titik di mana, oh iya, yang akhirnya kemudian menjadikan kata-kata kita ini calon leader di masa depan itu cuma omong kosong belaka adalah ketika setiap dari kita hari ini belajar, punya misi menjadi seorang pemimpin, lantas kemudian ketika kita menghadapi masalah besar di suatu saat di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita memutuskan berhenti. Hal itulah kemudian yang menjadikan kita tidak menjadi pemimpin di masa depan. Jadi satu saat ketika kita hari ini sedang belajar, hari ini kita punya misi jadi pemimpin masa depan, ada masalah yang menanti kita di masa depan, ada satu konflik yang akan mengkonfrontasi kita di masa depan jauh lebih besar daripada kapasitas kita saat ini, jangan berhenti. Karena kalau kita putuskan berhenti, di saat itulah kemudian kita tidak menunaikan janji kita tidak menunaikan misi kita menjadi seorang pemimpin masa depan. Siapapun kita. Nah, di ruang Zoom ini, saya mau bilang bahwa boleh jadi kejahatan itu akan terus ada, atau kemudian peluang kebaikan itu tidak bisa tersemai begitu banyak. Kenapa? Karena mungkin ada orang-orang hari ini yang punya misi menjadi pemimpin masa depan, memutuskan berhenti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Saya mau bilang teman-teman sebagai pesan pembuka adalah someday, 5-10 tahun lagi ketemu, ketika Anda menghadapi satu masalah yang jauh lebih sulit, ketika ada satu hal yang mengkonfrontasi Anda jauh lebih besar daripada kapasitas Anda, jangan berhenti. Karena kalau Anda memutuskan berhenti, di saat itulah misi menjadi seorang pemimpin masa depan itu juga berhenti. Kita tidak menjadi seorang pemimpin di masa depan. Nah, kira-kira itu dulu pembukanya teman-teman. Kita ngobrol masalah tim, kita ngobrol masalah anak muda, ada beberapa hal yang pengen saya tampilkan. Mudah-mudahan ya bisa sedikit menjadikan informasi buat teman-teman. Kita ngomong tentang tim, kita ngomong bagaimana kemudian hari ini menggairahkan teman-teman di Aksara Berau. Kira-kira tidak hanya sebagai sebuah tim, tapi juga sebagai seorang individu. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini slide-nya bisa kelihatan ya. Nah.
bagian dari Aksara Brau. Itu kira-kira. Kita setiap mesti menjawab pertanyaan. Kak Iqbal, suaranya kurang terdengar. Sesederhana jawaban bahwa kita ingin Maaf, Kak Iqbal, untuk suaranya kurang kedengaran, Kak. cek. Kedengaran cek? Untuk soundnya, Kak, backsoundnya agak kuat. Bisa dituruni sedikit volumenya, sehingga kita bisa mendengar suaranya Kak Iqbal. Sudah kedengaran belum? Kurang jelas, Kak. Masih kurang jelas. Masih kecil? Mohon maaf, Kak. Sudah kedengaran belum? Ya. Kedengaran atau kecil? Kecil, Kak. Tadi sempat pada saat ada backsoundnya Kecil ya? kecil, Kak. Ya, tapi sekarang sudah Cek. normal. Ya, sudah, Kak. Sudah? Ya, sudah. Masih? Oke, Kak, sudah. Masih kedengaran nggak ya? Masih, Kak. Masih kedengaran. Halo? Halo, kedengaran? Halo. Iya, Kak, kedengaran. Oke. Sudah kedengaran ya? Sudah. Saya juga dengarnya kecil sih. Pada saat Suara tadi teman-teman backsoundnya, kedengarannya Kak. kecil. Oke, kita lanjut ya. Siap, Kak, siap. Oke. Kedengaran? Ya, kedengaran, Kak. Oke. Nah, teman-teman, suaranya Indra juga kedengaran kecil nih. Mudah-mudahan bisa tetap terdeliver lah ya sore hari ini. Siap. Karena saya udah 2 kali pakai Zoom, masalahnya sama. Mudah-mudahan kita tetap bisa maksimal sore hari ini. Nah, teman-teman, balik lagi ke pertanyaan itu tadi. Saya mau mengkontemplasikan itu dulu di awal kepada setiap dari kita yang gabung di Aksara Berau. Bahwa setiap niatan-niatan itu, setiap hal-hal yang kemudian kita bawa ke dalam Aksara Berau, itu menjadi fondasi penting bagi kita untuk bergerak. Karena itu tadi, karena setiap yang kita kerjakan itu tidak ternilaikan dengan uang langsung, tidak ternilaikan dengan hal-hal yang kemudian langsung kita dapatkan secara material. Karenanya niatan kuatan itu, niat yang harus kita kuatkan sebagai fondasi itu harus kita perbaiki. Sampai akhirnya kemudian kita bisa menjadi bagian dari gerakan sosial ini yang akhirnya memberikan impact atau kemudian kebaikan buat orang-orang di sekitar kita. So niatannya ini jadi pertanyaan penting. Jadi dari setiap dari kita harus berhasil menjawab pertanyaan ini. Apa yang kemudian melandasi saya dan menguatkan saya untuk bergabung di Aksara Berau? Kalau kemudian hari ini ya kita pengen cari teman, saya cuma bilang bahwa pengen cari teman itu adalah impact dari dimana kita berkumpul dengan banyaknya orang. Kalau misalnya kita hari ini pengen cari kenalan atau pengen dapat misalnya pasangan, pengen dapat pacar atau kemudian apalagi kemudian dia pengen dapat pengalaman, itu semua hanya impact dari berkumpulnya setiap orang yang melakukan pekerjaan yang terorganisir. Maka saya bilang bahwa setiap orang yang ngumpul di Aksara Berau, ketika ini mau menjadi gerakan sosial yang memiliki impact yang sangat besar, maka perbaiki niatnya dulu. Jadikan bahwa pengalaman, banyak teman, punya kenalan, jaringan yang bagus, itu adalah satu impact yang kemudian kita dapatkan ketika kita sama-sama melakukan gerakan sosial. Jadi perbaiki niat kita, ya. Nah, setelah kemudian kita memahami bahwa niatan kita untuk bergabung di gerakan sosial ini penting, kemudian kita bisa memupuk itu dengan baik, barulah kemudian gerakan sosial ini bisa menjadi bola salju yang kemudian menjadi besar. Nah, kalau itu kemudian kita tidak bisa pupuk dengan baik, kita tidak bisa jaga dalam diri kita, akhirnya apa? Menghadapi satu kekecewaan, menghadapi satu kesulitan sedikit, apa yang kita lakukan? Mundur. Atau bahkan bahasa dalam teman-teman yang gerakan sosial itu apa? Mundur tanpa berita. Muntaber, ya kan? Nah, itu yang biasa kita hadapi. Itu yang bisa sering kita rasakan misalnya. Yang kemudian hari ini, besok tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba hilang. Ya. Nah, setelah kemudian niatan-niatan ini menjadi satu basic yang setelah kita miliki, ya kita bawa sebagai pegangan kuat bahwa kita punya niatan yang kuat untuk bisa memberikan manfaat bagi berau, bagi orang-orang di sekitar kita,
maka hal-hal yang lainnya barulah kemudian ada di sekitar kita. Anda bayangkan teman-teman, dalam satu gerakan sosial ini Anda sedang membuang waktu, Anda sedang bersama saya, kita sedang sharing-sharing sore hari ini, di mana mungkin sebagian dari kita merasa bahwa waktu itu begitu penting, tapi akhirnya kita merelakan waktu kita sore hari ini bareng-bareng di sini. Nah, ini semua tidak dibayar, tapi ini begitu berharga. Kalau misalnya hal-hal ini suatu saat akan dikonfrontasi pada hal-hal yang kecil saja, sayang sekali akhirnya ini tidak akan menimbulkan manfaat yang jauh lebih besar. Maka teman-teman sekalian, kalau kita hari ini pengen bergerak, perbaiki niatnya, buat itu jadi landasan yang kuat. Nah, setelah niatan ini menjadi satu hal yang kita kemudian miliki, barulah kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita, bisa meningkatkan kemampuan tim kita, seperti apa yang kemudian kita harapkan dalam Aksara Berau ini tadi. Nah, saya mau bilang teman-teman, ini ada saya tampilkan di layar, kalau teman-teman lihat, ini ada feature skill 2030. Feature skill ini sering sekali ditampilkan, banyak sekali orang-orang yang kemudian sering menampilkan ini. Ini adalah kemampuan setiap orang yang bergabung dalam satu gerakan-gerakan atau kemudian satu simbiosis tim yang nanti akan didapatkan. Dan ini tidak ada di bangku kuliah, tidak ada di bangku sekolah. Dan ternyata skill-skill ini adalah skill-skill yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, saya mau bilang bahwa teman-teman, skill-skill ini hanya akan didapati bagi orang-orang yang kemudian ada di gerakan-gerakan sosial itu sendiri, ada di sebuah sistem organisasi. Misalnya, creativity, kreativitas, adaptability, kemampuan beradaptasi, sinergi, bekerja dengan sama timnya, system thinking, teratur dalam kemudian merancang sebuah pekerjaan, implementation, ya, mampu mengimplementasikan mencapai satu targetan, discernment, mampu memutuskan bagaimana mengambil sebuah keputusan, uniqueness, mengikuti apa yang kemudian dia jago misalnya, atau satu hal yang memang passion di sana, mampu menyampaikan kemampuan-kemampuannya di cara dia berpikir. Nah, teman-teman, feature skill ini banyak sekali di Sadur atau kemudian banyak sekali diambil sumbernya dari leadership inspiratif, saya pernah baca, kemudian beberapa lembaga-lembaga, bahkan riset-riset perusahaan-perusahaan di masa depan atau kemudian kemampuan seseorang pribadi yang dibutuhkan di masa depan adalah hal-hal yang seperti ini. Nah, ini ada beberapa model-model yang lain juga, ya, yang kurang lebih hampir sama, kemampuan untuk bisa mempengaruhi, mengambil keputusan, kemudian sistem evaluasi dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman, semua poin-poin yang ada di atas tadi itu adalah bagian yang kemudian kita akan dapatkan secara pribadi, yang itu akan kita miliki setelah kita bergabung dalam sebuah organisasi. Sekali lagi, itu tidak akan kita dapatkan dalam bangku kuliah dan sekolah. Bagaimana cara mendapatkan itu semua? Itu tadi, dengan banyak melakukan gerakan-gerakan sosial atau bergabung dalam sebuah sistem kerja seperti ini, sistem kegiatan seperti ini. Mohon maaf Kak Iqbal, mohon maaf Kak. Untuk backsoundnya suaranya bisa dikecili Kak, sehingga suaranya Kak Iqbal itu jelas Kak. Mohon maaf sebelumnya Kak. Di sini sudah backsoundnya nggak kedengaran di sini, coba ya. Saya kontrol dulu. Backsoundnya itu kedengaran jelas, tapi suara Kak Iqbal yang kurang jelas Kak. Mohon maaf Kak. Boleh begini aja kali Kak, nggak usah di full screen. Hilang? Ya, kalau begini dia nggak kedengaran suaranya. Kalau di full screen jadi terdengar musiknya aja, suara Kak Iqbal tenggelam. Udah? Ya. Ya, oke. Nggak kedengaran ya? Saya hilangkan suara soundnya. Oke. Nah, teman-teman, yang kesemua hal ini hanya kita dapatkan skill-skill yang kemudian kita kayak kreativitas, mampu beradaptasi, mampu bersinergi, punya sistem thinking dalam berpikir,
mampu mengimplementasikan sesuatu hal, mengerjakan dengan selesai, kemudian memiliki kemampuan untuk memutuskan, kemudian mampu berpikir dengan gaya pikirnya sendiri, ini semua akan kita dapatkan dalam sebuah kerangka organisasi atau kerangka bekerja organisasi. Nah, kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan ini semua, mohon maaf, ada yang kemudian sering kadang-kadang kagok ketika berkumpul, tidak mau berbicara, atau bahkan sering memendam-mendam, atau bahkan tidak ketika diberikan pekerjaan atau tugas dalam sebuah organisasi bingung apa yang harus dikerjakan. Nah, basic sebenarnya sangat sederhana, ya karena tidak biasa, tidak kemudian membiasakan diri bekerja dalam sebuah sistem kerja atau sistem organisasi. Padahal kesemua hal ini adalah sebuah hal yang sebenarnya akan Anda dapatkan, baik itu secara langsung maupun berproses dalam sebuah organisasi, dalam sebuah gerakan sosial, dalam sebuah community. Kreativitas orang yang kemudian dihadapkan sebuah masalah akan terbiasa untuk berpikir bagaimana cara memecahkan masalahnya. Makanya dia akan terbiasa berpikir problem solving, berpikir inovasi, berpikir originality. Ini masalah di bagian pertama, kreativitas. Adaptability, orang yang kemudian biasa bertemu dengan banyak orang, orang kemudian biasa untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang dan tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang temperamen, berkomunikasi dengan orang yang sangat pendiam, sabar, atau bahkan berkomunikasi dengan orang yang bahkan mungkin bingung apa yang ingin dikerjakannya. Nah, orang yang kemudian bisa bersinergi, orang yang berpikir ketika dihadapkan dengan masalah yang sangat kompleks, dia berpikir bagaimana bisa menemukan win-win solution atau win-win situation dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, system thinking misalnya. Kadang-kadang kita ngerti bahwa punya teman yang kadang-kadang dia pengen, sudah kita mengerjakan satu hal itu kerjain aja dulu. Nah, tapi dia tidak berpikir ini ujungnya apa, ini goals-nya apa. Ketika misalnya kita mengerjakan ini, hasil yang kita ingin dapatkan itu apa. Nah, kadang-kadang kita tidak berpikir sejauh itu. Implementation, ya. Ada orang yang kemudian hari ini diberi tugas, tapi tidak pernah selesai. Ada orang yang kemudian hari ini kita titipkan, misalnya contoh di Aksara Berau ada bidang-bidang misalnya. Ada kalau misalnya ada bidang-bidang, atau misalnya by bidang atau by project misalnya. Ada project A. Mungkin kita akan ketemu dengan seseorang misalnya, siapa, si A, ketika kita nitipkan project kepada dia, ketika kita meminta dia untuk mengerjakan satu project, itu nggak akan selesai. Itu tadi, nggak terbiasa untuk bisa menyelesaikan sesuatu hal. Ya. Atau discernment, ya. Discernment ini adalah kebiasaan kita untuk memutuskan. Pernah nggak berada dalam satu kondisi di mana kita ditanya sama teman kita, misalnya Indra ditanya, Indra ini pilihannya A sama B, Indra pilih apa? Kemudian Indra akhirnya bilang, saya juga bingung bang. Nah, akhirnya saya juga bingung bang. Nah, ini adalah satu kebiasaan yang kemudian belum terjadi atau belum terbiasakan pada dirinya untuk bisa ngambil satu keputusan, decision making. Kebiasaan untuk mengambil keputusan gitu. Pernah nggak ketika kita hari ini diminta atau seorang yang di atas kita, misalnya Mas ini, siapa nih? Ada Hamdan, Mas Hamdan misalnya. Mas Hamdan ini opsinya A atau B. Mas Hamdan pilih apa? Mungkin satu saat ada orang-orang yang di atas kita atau leader kita itu bukan dalam rangka meminta masukan, tapi pengen ngelihat bahwa kita bisa nggak memutuskan suatu hal. Kita ngelihat yang kayak gitu. Kemudian uniqueness, mengikuti apa yang kemudian bisa mendesain sesuai dengan pikiran kita atau sesuai passion kita. Nah, teman-teman sekali lagi, saya mau bilang bahwa kesemua ini teman-teman akan dapatkan dalam sebuah kerangka kerja organisasi yang itu ketika teman-teman lakukan secara konsisten dan komitmen, ya. Dan ini semua harus kita bisa pelajari dan kita bisa rasakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini hampir sama. Nah, itu adalah kemampuan secara pribadi. Barulah saya mau bilang bicara sebagai sebuah tim. Nah, pertanyaannya adalah, sejak kapan sih kita organisasi? Sejak kapan sih kita gabung dalam sebuah gerakan sosial? Sejak kapan sih kita gabung dalam sebuah komunitas misalnya? Ada mungkin di antara kita yang gabung di organisasi itu mulai dari SMA, OSIS Kak misalnya.
Ada yang mungkin gabung sejak SMP, PMR misalnya. Ada yang gabung organisasi sejak SD mungkin, Pramuka misalnya. Ada yang sejak SD ya. Saya salah satunya yang ikut sejak SD, mulai kelas 3 SD. Sudah berkecimpung dalam organisasi. Ya. Organisasi, yaitu tadi, ada satu masalah mendasar yang kemudian kita sering hadapi dalam organisasi. Perjalanan panjang yang saya jalani ketika bergabung di organisasi, teman-teman, saya pernah memimpin sebuah komunitas yang di dalamnya itu ada yang mulai dari lulusan SMA sampai lulusan S3. Jompang sekali secara pemikiran. Anda bisa pikirkan bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman yang baru lulus SMA misalnya, dengan teman-teman yang sudah lulus S3. Bagaimana gaya komunikasinya? Sangat jauh kan? Nah, banyak sekali dinamika, banyak sekali keunikan ketika kita mengelola sebuah organisasi. Nah, sepanjang ini teman-teman, saya mau bilang bahwa basic utama dalam kita mengelola organisasi itu ada dua. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah komunikasi. Serumit apapun, sekompleks apapun organisasi tersebut, atau tim yang kita miliki, basic landasan utamanya biasanya adalah satu, komunikasi, yang kedua adalah kepercayaan. Makanya bagi teman-teman yang muslim itu ada hadisnya bahwa ketika kita melakukan perjalanan 3 orang atau lebih, tunjuklah satu leader. Tunjuklah satu leader ini adalah dalam rangka apa? Satu, kepercayaan. Apalagi Aksara misalnya, yang jumlahnya adalah misalnya puluhan orang ada di sini. Ada satu leader di sana. Kita belajar tentang apa? Kepercayaan. Dan masalah-masalah yang paling sering kita hadapi dalam sebuah organisasi adalah yang kedua biasanya komunikasi. Gara-gara nggak komunikasi, tugas-tugas berantakan dalam organisasi. Gara-gara nggak komunikasi, kita nggak ngerti apa yang salah, apa yang kurang. Gara-gara nggak komunikasi dengan lancar, kita nggak pernah tahu bahwa dia menyimpan atau memendam satu hal yang selama ini kita nggak tahu. Gara-gara komunikasi nggak lancar, dia menyimpan satu hal yang mungkin selama ini tidak pernah disampaikan, bahkan akhirnya mengecilkan satu gerakan yang kita bangun. Nah, dua basic utama ini adalah permasalahan yang paling penting, dan ini ternyata saya dapati dalam berbagai macam buku SDM juga, bahwa masalah kepercayaan dan komunikasi itu adalah masalah sebuah organisasi. Nah, jadi sering sekali kita gara-gara komunikasi aja. Bang, kan kadang-kadang kita ngadapi organisasi masalahnya keuangan. Nggak ada uang, organisasi nggak jalan. Sering nggak dapat statement yang kayak gitu kadang-kadang kan ya. Nggak ada uang, organisasi nggak jalan. Padahal sesungguhnya ketika kita mampu membangun komunikasi yang baik di dalam organisasi atau maupun di luar organisasi, masalah keuangan itu bukan jadi masalah dalam sebuah organisasi. Pernahkah Anda kita melihat bahwa ada orang yang rela mengeluarkan kocek uang dari sakunya kemudian mengeluarkan demi organisasinya? Ada. Adakah orang yang kemudian hari ini bisa dengan komunikasinya ke berbagai pihak akhirnya organisasinya mendapatkan bantuan? Ada. Artinya keuangan itu bukan menjadi masalah. Ya kan? Basicnya tetap adalah di bagian komunikasi, kepercayaan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Saya mau bilang bahwa ada 4D penting teman-teman dalam membangun organisasi yang baik. Setelah kemudian kita tadi bicara masalah dua basic utama. Yang pertama adalah diniatkan dengan baik. Nah, ini menyambung bagian pertama itu tadi. Nah, dalam sebuah organisasi ya mesti harus diniatkan dengan baik. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda tuai. Apa yang kemudian teman-teman hari ini ingin tanam di Aksara Berau, itu juga yang akan teman-teman dapatkan. Percayalah bahwa apa yang hari ini kita kerjakan, 5-10 tahun lagi kita akan mendapatkan hal tersebut. Saya merasakan itu ketika saya di kampus, misalnya saya mendorong diri saya untuk bisa berorganisasi lagi. Saya mendorong diri saya untuk bisa yang awalnya adalah orang yang pemalu, saya dorong diri saya untuk berani ngomong dimanapun. Dan akhirnya ketika saya ketemu seorang senior, dia bilang bahwa dulu saya orang yang pemalu dan saya berazam bahwa suatu saat saya akan bicara dalam sebuah forum, menjadi orang yang kemudian berpengaruh dalam forum tersebut.
Di saat itu juga ketika seorang senior itu bilang kepada saya juga mengazamkan pada diri saya bahwa suatu saat saya ini yang pemalu ini, saya akan bisa bicara di hadapan orang di sebuah forum. Nah, saya mau bilang bahwa niat azam saya di 5-10 tahun yang lalu itu terbukti pada hari ini, terbukti pada kesempatan-kesempatan yang lalu pernah saya lewati. Teman-teman, saya pernah ngobrol di hadapan 10, 100, 1000, 4000 ya, bahkan 6000 orang. Saya pernah sudah ngomong di hadapan 6000 orang. Dan itu semua itu tadi dimulai dengan niatan yang baik ya. Nah, kira-kira begitu ketika kita berada dalam sebuah organisasi untuk bisa terus belajar. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan hal yang benar ya. Tidak mungkin hari ini kemudian kita menginginkan kebaikan, menginginkan hal yang baik dari Aksara Brau ini ketika kita tidak melakukannya dengan hal-hal yang benar ya. Kadang-kadang kita kemudian membagikan tugas dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah organisasi, ya semuanya harus dilakukan dengan hal yang benar agar kemudian bisa mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dievaluasi agar berkembang. Teman-teman, hal paling berharga ketika hari ini kita menjalankan organisasi. Ketika misalnya hari ini kita buat sebuah proyek di Aksara Brau. Misalnya contoh dalam Agustusan ini kita bikin proyek apa nih Aksara Brau? Ada proyek ini Kak, proyek ini, proyek A, proyek B, proyek C. Setelah selesai proyek kadang-kadang kita lupa, nggak menyelesaikan apapun, atau kadang-kadang oh sudah selesai proyek bubar. Padahal teman-teman, intisari atau kemudian hal-hal yang kemudian kita bisa petik itu adalah ketika kita mengevaluasinya. Oh, kita belajar apa dari proyek A ini? Hal apa yang menjadi kesalahan kita di proyek A? Hal apa yang kemudian yang kita salah dari program A? Disitulah kemudian kita berkembang. Kadang-kadang kan orang ketika dievaluasi itu malu. Ketika dievaluasi itu kadang-kadang sungkan. Ketika dievaluasi mungkin merasa saling menyalahkan kadang-kadang. Ada yang merasa seperti itu ketika dievaluasi. Nah, kalau kemudian di titik itu kita merasa bahwa dievaluasi itu adalah titik-titik di mana kita saling menyalahkan, nah itulah kemudian bentuk evaluasi yang kurang tepat. Jadi mesti setelah selesai program, setelah selesai proyek kemudian kita kerjakan harus dievaluasi. Karena di titik itu kemudian kita bisa berkembang. Kemudian yang terakhir adalah didoakan agar menjadi keberkahan atau menjadi kebaikan. Ya saling mendoakan agar kemudian setiap orang di bagian gerakan itu bisa menjadi baik dan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, diniatkan dengan baik. Nah, kira-kira gitu. Dilakukan dengan hal yang benar. Nah, saya mau bilang bahwa ini yang kita akan dapatkan dalam sebuah organisasi. Nah, organisasi itu di dalamnya ada manajemen waktu, ada manajemen diri, ada target, ada inovasi, ada solusi. Nah, hal-hal yang ini kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kita mengatur sebuah organisasi atau belajar dalam sebuah organisasi. Manajemen waktu misalnya. Kita ngerasa Kak, dalam satu hari itu kadang-kadang kita bisa ngabisin waktu dari pagi sampai sore nggak ngapa-ngapain. Ada atau misalnya teman-teman ini mumpung work from home, ada yang ngabisin waktu dari pagi sampai ketemu pagi lagi misalnya main game. Sayang kan? Ya kecuali dia misalnya seorang streamer ya atau gamers yang dapatkan uang berjuta-juta memang dari situ. Ya itu memang beda kasus. Tapi kalau ternyata kita memang sebenarnya punya spesifikasi yang khusus atau spesifikasi yang lain, kita menghabiskan waktu pada satu hal yang memang bukan hal yang kemudian kita bidangi atau bukan hal yang kita mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Ini jadi wasting time jadinya. Nah, dilakukan dengan hal yang benar itu adalah bagaimana kita memanajemen waktu kita dengan baik. Buat listing pekerjaan, teman-teman, besok hari Senin, ada yang sudah mikirin nggak? Besok Senin ada proyek hal-hal apa aja yang pengen dikerjain? Nah, kira-kira gitu. Ada targetan apa aja yang sudah disiapin buat besok? Nah, kalau nggak ada, ya berarti kita kadang-kadang ya, ngalir seperti itu saja. Kita nggak punya target. Nah, kaitannya dengan poin-poin yang target itu tadi. Mengatur waktu kita dengan baik. Pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain.
dengan bergabung organisasi, kita akhirnya bisa memanajemen diri. Bagaimana mengatur waktu kita dengan diri kita sendiri, bagaimana mengatur diri kita dengan keluarga, bagaimana mengatur diri kita dengan sosial kita, bagaimana mengatur diri kita dengan Tuhan. Nah, itu menjadi penting. Kadang-kadang kita ada yang dulu ketika misalnya lagi sekolah atau lagi kuliah, dulu kasusnya ketika teman-teman yang ada di bangku kuliah atau di bangku sekolah, mungkin pernah ngerasain ketika misalnya di OSIS, menyalahkan organisasi OSISnya ketika nilainya jelek misalnya. Atau misalnya masalah di kampus, menyalahkan kampusnya atau menyalahkan organisasinya ketika nilai kampusnya tidak baik. Padahal semuanya didapatkan ketika mampu memanajemen diri dengan baik. Nah, hal-hal ini kita dapatkan dalam organisasi. Memiliki target. Aksara Berau, 1 tahun lagi mau apa? Mau apa targetnya? 5 tahun lagi mau apa? 10 tahun lagi mau apa? Ya, itu juga jadi pertanyaan. Kita secara pribadi, ya, saya pribadi juga menargetkan kayak misalnya target sekolah, target pendidikan, target berkeluarga misalnya. Semuanya saya targetkan. Ya. Kemudian inovasi, menghadirkan satu hal baru yang kemudian belum pernah kita lakukan sebelumnya. Atau misalnya punya cita-cita atau punya hal-hal yang belum pernah terwujud dan kita pengen wujudkan di tahun-tahun ini. Solutif atau selalu menghadirkan solusi ketika ada masalah. Teman-teman, biasanya ada 3 tipe karakter orang yang dalam organisasi itu. Yang pertama adalah dia pasif. Dia dapat informasi di grup Aksara Berau, dia biasanya cuma ngeliatin aja, nggak komen, nggak juga ngasih jempol, kadang-kadang seperti itu. Yang kedua, ada yang biasanya responsif, ada yang pasif, ada yang responsif yang cuma memberikan respon, ya. Kemudian dia ikut membantu, kemudian ya ada pada kadarnya sendiri, ya. Yang ketiga ada orang yang konfrontatif. Jadi konfrontatif ini ya kadang-kadang ya orangnya memang agak usil gitu, cari masalah. Kemudian yang terakhir, mohon maaf, ada 4, produktif. Jadi ada orang yang produktif, orang yang kemudian bertanya ketika dalam sebuah grup itu dia akan mengawali, dia akan bilang bahwa Kak Teguh, ini ada kegiatan apa lagi kita nih bulan ini Aksara misalnya. Kak Indra, misalnya kita ini akan ada kegiatan apa nih mumpung bulan Agustus, September atau Oktober ke depan. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang pasif, ada yang responsif, ada yang konfrontatif, ada juga yang kemudian produktif. Nah, kira-kira di bagian mana kita? Setiap dari kita ini di bagian yang mana? Nah, oke. Dievaluasi agar berkembang. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah ketika melakukan atau mengerjakan pekerjaan organisasi ini adalah melakukan evaluasi agar kemudian organisasi ini semakin berkembang. Salah satu evaluasi yang menarik yang harus kita lakukan adalah menghadirkan seorang pemimpin baru atau menghadirkan seorang yang baru yang kemudian kita bisa ajak bersama dalam satu gerakan. Nah, saya mau bilang ini adalah poin-poin yang saya buat. Ketika misalnya hari ini kita berada dalam Aksara Berau, kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan kemanfaatan, kita harus mesti ngajak yang lain gitu. Kita harus kemudian hari ini bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kemudian bisa kita berdayakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara mengevaluasi orang-orang yang ada di bawah kita? Ini satu perumpamaan ketika misalnya hari ini kita berada dalam sebuah organisasi, ada seorang misalnya yang dipercayakan menjadi leader atau kepala bidang misalnya. Ya, teman-teman yang baru mesti diajak, mesti kemudian hari ini dibantu oleh orang-orang yang kemudian hari ini menjadi leader di Aksara Berau. Bagaimana caranya? Dikenalkan. Kemudian satu waktu ketika misalnya kita jadi leader dalam sebuah organisasi, ya kita memberikan kepercayaan. Bahkan kemudian pada satu titik kita berdayakan, kita kasih tugas. Bagi saya teman-teman, dalam sebuah organisasi itu bukan hanya tentang berhasil, tapi juga tentang mencoba, tapi juga tentang kegagalan. Nah, kira-kira seperti itu. Bukan satu catatan keberhasilan ketika semuanya itu
yang dikerjakan adalah one man show. Kadang-kadang ada tuh one man show kan, semuanya misalnya Mas Indra aja yang ngerjakan, semuanya misalnya Mas Hamdan aja yang ngerjakan, yang lain nggak diberdayakan gitu. Yang lain tidak diberikan kesempatan untuk gagal. Teman-teman, gagal dalam organisasi itu adalah satu pelajaran yang luar biasa. Ya, bukan hanya tentang semuanya berhasil, sukses, tapi juga teman-teman harus merasakan kegagalan. Kenapa? Karena dari kegagalan kita belajar bagaimana berbenah, memperbaiki tim. Bukan berarti target kita adalah gagal ya, tapi kita berbenah dari setiap kegagalan. Ya, dioptimalkan. Ya, mengoptimalkan setiap orang yang ada di organisasi ini. Teman-teman, pertanyaannya adalah kalau ada yang hari ini belum kebagian peran dalam Aksara ini, kita menanyakan diri kita dan kita menanyakan orang-orang di sekitar kita, atau tanya langsung kepada Mas Indra atau Mas Teguh misalnya, Kak, bagian mana yang bisa saya bantu? Bagian mana yang kemudian hari ini butuh kira-kira tim misalnya, butuh orang misalnya, yaitu mengoptimalkan diri. Ya. Itu cara kita mengoptimalkan diri. Ya. Itu cara bagi kita untuk bisa mendorong diri kita untuk bisa belajar. Nah, kadang-kadang bagi kita kan kalau dikasih tugas ya dikerjakan, kalau tidak dikasih tugas syukur, atau bahkan kalau tidak dikasih tugas dikasih tugas kadang-kadang menghindar, atau ketika dikasih tugas kadang-kadang kita bilang nggak bisa dulu Kak. Nah, misalnya kayak gitu. Padahal ketika kita misalnya diberikan tugas dalam pekerjaan organisasi, itu adalah kesempatan buat Anda. Teman-teman, tidak ada tuntutan dalam sebuah organisasi ketika misalnya kita hari ini mengerjakannya, kita harus sukses. Nggak ada. Anda harus menikmati semuanya, baik itu berhasil maupun gagal. Dan jangan pernah memusuhi setiap orang yang ada di dalam organisasi Anda ketika dia gagal dalam mengerjakan sebuah tugas. Justru dari situ kita belajar dan dia belajar. Kira-kira kayak gitu. Kasih kesempatan dia belajar, kasih kesempatan buat dia berkontemplasi agar kemudian dia banyak juga belajar mengambil kebaikan dari pekerjaan organisasi yang tidak hanya tentang kesuksesan, tapi juga tentang kegagalan dan tentang hal apa yang saya pelajari. Nah, kira-kira kayak gitu. Dididik. Nah, kemudian teman-teman, saya mau bilang bahwa aktivitas saya saat ini teman-teman, selain saya sebagai seorang tenaga ahli di DPRD, kemudian saya juga di LBH, saya juga sedang merintis sebuah bisnis. Suatu waktu ada teman saya yang kemudian sharing kepada saya. Dia ngelola 5 perusahaan. Dari 5 perusahaan ini ternyata 4 perusahaan ini ya tumbuhnya biasa saja. Tapi ada satu perusahaan yang ternyata bagus dan melejit. Dalam waktu yang singkat, dia bisa jauh melebihi dari 4 perusahaan sebelumnya. 4 perusahaan yang dirintisnya. Nah, ternyata saya tanya, kenapa nih? Kok ada perbedaan apa yang dari 5 perusahaan ini? Ternyata ada satu kebiasaan menarik yang dibangun. Apa kebiasaannya? Dalam sebuah tim dia bilang, yang harus dilakukan adalah selain kemudian kita hari ini saling mengingatkan, juga saling mendoakan katanya. Nah, cara mendoakannya gimana kata dia? Ya, didoakan setiap orang yang ada di dalamnya agar kemudian setiap orang di dalamnya ini bisa berkembang, bisa jadi lebih baik. Nah, ini salah satu manfaat ketika kita berkumpul berorganisasi. Saya mau bilang bahwa Anda berkumpul dalam sebuah gerakan sosial hari ini, kebermanfaatan menjadi ujung dari hasil gerakan sosial itu. Tidak ada bayaran uang yang kemudian kita akan dapatkan. Karenanya kalau materi atau duniawi yang dikejar, ya akan berujung kekecewaan. Makanya supaya kemudian gerakan ini menjadi gerakan yang menjadikan keberkahan, setiap orang harus ya saling mendoakan agar kemudian Aksara Brau ini bisa mendapatkan kebaikan di suatu saat nanti. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Bedahnya adalah mari kita membangun suatu komunikasi yang baik di Aksara Brau ini agar kemudian organisasinya bisa bergerak efektif dan efisien. Dan mari kita kemudian membangun kepercayaan pada setiap orang yang ada dalam Aksara Brau ini. Mau sebagai apapun dia. Ada yang sebagai leader, ada yang sebagai bawahan, atau yang sebagai tim manajemen atau tim yang paling bawah, itu semuanya berharga. Sungguh setiap orang di Aksara Brau ini sangat sangat berharga. Saya mau bilang bahwa organisasi itu
tidak ada yang kemudian hari ini tidak berharga. Walaupun kemudian pekerjaannya hanya ngangkat-ngangkat plastik dalam kepanitiaan. Walaupun pekerjaannya kadang-kadang cuma bungkus kotakan dalam sebuah kepanitiaan. Sungguh, ketika tidak ada mereka, akhirnya sebuah pekerjaan itu bisa berantakan. Jangan merasa bahwa setiap orang di Aksara Brau ini, wah aku bukan leadernya. Aku ini bukan leader dan bukan siapa-siapa. Nggak boleh ada perasaan kayak gitu. Tapi perasaan adalah bahwa setiap orang sangat berharga di bagian tim ini. Setiap orang adalah bagian penting. Ibarat satu tubuh, ketika anus yang dirasakan bahwa anus ini adalah bagian yang tidak penting atau kadang-kadang dikira bagian yang kotor. Coba bayangin teman-teman, tubuh ini ketika anus ini dianggap bagian yang paling kotor, ketika misalnya kita merasa bahwa kepala adalah bagian yang paling tinggi, bagian paling, kalau misalnya teman itu kepala itu ditonjol sedikit aja rasanya mau pengen ngajak kelahi kan, dipegang telinganya udah pengen ngajak kelahi itu. Tapi Anda bayangkan kalau misalnya anus yang dikira paling kotor, anus berhenti bekerja selama 5 hari saja, atau misalnya 1 minggu saja, seluruh bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu akan terganggu. Nah, saya mau bilang bahwa ibarat hal tersebut bahwa organisasi sama halnya dengan demikian. Bahwa setiap orang dalam bagian organisasi ini dari ujung kepala sampai ujung kakinya Aksara Brau itu sangat berharga. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin itu sebagai pembuka. Saya mohon maaf kalau misalnya audio voice mic saya masih gangguan sampai saat ini, karena 2 kali sudah di Zoom saya menghadapi hal seperti ini ya. Walau mungkin apa headset saya yang bermasalah atau misalnya laptop saya yang bermasalah. Kira-kira seperti itu Mas Indra sebagai pembuka di sore hari ini. Kalau ada diskusi silahkan. Saya kembalikan ke Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Iqbal, sangat menginspirasi khususnya bagi kami pengurus. Banyak yang hari ini yang harus dipelajari, banyak yang hari ini betul-betul kita bagaimana memantapkan kondisi serta peran kita dalam menghadapi organisasi ini. Banyak yang saya sangat tertarik ketika hari ini, memang tentu diawali dengan niat. Ketika hari ini tidak mempunyai niat, saya pastikan kita tidak akan berjalan organisasi ini. Mengenai banyak permasalahan-permasalahan di internal, bahkan permasalahan-permasalahan di luar, bahkan eksternal, itulah menjadi salah satu bentuk menjadi satu bentuk bagaimana kita untuk selalu belajar dan bagaimana kita bisa memperbaiki dari hal kecil menjadi hal yang besar. Baik, untuk itu Kak Iqbal, mungkin diberikan kesempatan kepada teman-teman yang hari ini pengen menanyakan sesuatu mengenai kondisi peran kita serta apa yang sudah dijelaskan sama Kak Iqbal Suswandi. Kepada teman-teman dipersilakan untuk dapat menyalakan mic-nya. Yang ingin bertanya kami persilakan. Izin Kak, izin bertanya. Silakan Hamdan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Iqbal, nama saya Hamdan Ferdi Maulana. Sekarang saya Presiden Siswa SMK Negeri 1 Berau. Gini Kak, saya mau bertanya tentang keanggotaan. Mungkin setiap orang bangga dengan pilihan awalnya, tapi tidak semua setia dengan pilihannya itu. Maksud saya adalah ketika dia memutuskan ikut organisasi, tapi dia bisa saja berhenti di tengah-tengah seperti itu. Lalu langkah apa yang paling baik kita lakukan sebagai rekan organisasi ataupun sebagai seorang leader? Apakah kita akan membiarkan saja kemudian dengan dalil itu keputusannya sendiri, ataupun kita membujuk dan mendoakan tadi, atau misalnya kita berpikir ya udah cari anggota baru saja. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Karena ketika kita mencari anggota baru lagi, akan ada 2 hal yang perlu kita bangun lagi seperti yang Kak Iqbal sampaikan tadi, ada 2 basic organisasi, yaitu kepercayaan dan komunikasi. Pasti akan sulit untuk membangun itu kembali. Kemudian langkah apa sih dan hal apa yang menurut Kak Iqbal sendiri indikasi terbaik ketika ada teman-teman yang keluar di tengah-tengah gitu? Karena saya rasa kalau di organisasi hal ini paling banyak nih masalah umumnya kayak gini. Awal-awal aja rame gitu, pas tengah-tengah udah tinggal setengah misalnya. Ya, terima kasih Kak Iqbal. Ya, terima kasih Hamdan atas pertanyaannya. Apakah Kak Iqbal, untuk pertanyaan kita tampung dulu. Kita buka 3 sesi pertanyaan. Setelah itu Kak Iqbal jawab. Apakah langsung mau jawab Kak? Boleh. Gimana? Boleh. Kita tampung dulu Kak. Boleh. Ya, kita tampung lagi untuk teman-teman. Kita persilakan untuk bertanya 2 orang penanya lagi.
Untuk teman-teman, masih ada yang bertanya? Kalau nggak ada, Ndra, saya jawab. Sambil yang lain nyiapin pertanyaan mungkin. Oh, baik. Siap, Kak. Yang persilakan, Kak. Hamdan, terima kasih banyak pertanyaannya, Hamdan. Jadi menarik nih. Agak kecil suaranya, Kak. Mungkin mic-nya agak dekat. Nah, Oke. Nah, jadi menarik deh pertanyaan Hamdan. Hamdan, salam kenal ya. Mudah-mudahan suatu saat Iya, kita sama. ketemu kontak fisik ya kan, bisa ketemu baik itu di Samarinda maupun di Berau nanti. Nah, Siap. teman-teman sekalian, ada hal yang menarik nih kata Hamdan. Bagaimana Kak ketika kita menghadapi satu case yang dimana staff kita, misalnya anggota kita dalam sebuah kepengurusan organisasi, akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Kemudian ketika dia keluar, nah apa yang harus kita kerjakan? Apakah kemudian kita membujuki dia atau membiarkan saja dia keluar, atau kemudian kita menunggu orang yang baru datang, yang kemudian kita punya tugas baru lagi ketika saat itu mau mengkomunikasikan dan menjaga kepercayaan. Saya mau bilang bahwa Hamdan, yang pertama adalah tugas kita dalam di organisasi itu adalah mengedukasi. Ya, kita melakukan edukasi. Orang yang kemudian hari ini tidak bergerak itu masalahnya satu, tidak paham. Bagi seorang muslim misalnya, apa yang membuat dia bangun di 2/3 malam? Dikala orang-orang yang lain capek, lelah, misalnya ada yang bangun 2/3 malam untuk ibadah kepada Tuhannya. Kepahaman. Apa yang membuat teman-teman Nasrani misalnya hari Minggu, dikala orang-orang yang lain misalnya santai, pengen liburan, tapi dia harus ke gereja? Apa? Kepahaman. Apa yang membuat hari ini orang-orang lebih banyak menghujat daripada membantu? Apa yang hari ini membuat orang-orang mengkritisi tanpa memberikan solusi juga? Apa yang membuat orang-orang hari ini cuma hanya berujung pada kekesalan tanpa berbuat apa-apa? Itu tadi, jangan-jangan tidak ada kepahaman yang kita pupuk dalam pikiran kita. Maka pekerjaan organisasi itu adalah pekerjaan mengedukasi. Ujungnya itu, pekerjaan menjadi seorang leader pun seperti itu, melakukan edukasi. Saya tidak mau bilang bahwa ada satu kepastian dan keniscayaan bahwa setiap orang itu akan terdegradasi atau tereliminasi. Misalnya dari 100 orang dalam sebuah organisasi. Ujungnya nanti akan berakhir di angka 50 dalam akhir kepengurusan, 40, 30. Jadi adalah sebuah keniscayaan. Ya memang evaluasi seleksi alam itu akan terjadi kira-kira seperti itu. Dan ini bukan satu masalah ya. Yang membuat orang itu keluar dan kembali atau bertahan itu adalah kepahamannya. Tugas kita mengedukasi. Kita nggak bisa sampai akhirnya memaksakan dia bertahan di organisasi tapi dia doing nothing, nggak ngerjakan apa-apa, dan dia kemudian akhirnya ya terpaksa aja dalam organisasi tersebut. Padahal tugas kita adalah itu tadi, mengedukasi itu tadi. Kita mengajarkan atau menanamkan kepahaman. Ada orang yang kemudian hari ini mau menghabiskan waktunya sore hari ini bareng-bareng kita. Ada juga orang yang lebih milih misalnya ngapain, mending kita keluar main, jalan, ya kan? Tapi apa yang membawa kita hari ini duduk menghabiskan waktu kita karena kepahaman kita. Jadi tugas kita dalam organisasi mengedukasi itu tadi. Lantas bagaimana, Kak? Apakah biarkan dia keluar? Ya. Setiap orang punya kemerdekaannya untuk berpikir dan memilih. Ketika dia berpikir setelah kita melakukan edukasi, ketika Hamdan akhirnya sudah mengedukasi, sudah kemudian memberikan pencerahan kepada dia dan lantas dia memilih keluar, yaitu pilihannya. Ya, itu pilihannya. Kita tidak sampai kemudian harus memaksa dia berada dalam bagian tim yang ketika misalnya ada dia di tim justru malah tidak produktif atau tidak kontributif dalam tim, tidak memberikan apa-apa, dia hadir hanya namanya saja, atau bahkan dia justru malah kontraproduktif terhadap pekerjaan tim. Saya dalam organisasi dulu, ya mungkin Mas Teguh juga pernah, saya di BEM dulu dan pernah ngeluarin orang, ya karena itu tadi, tidak produktif atau kontraproduktif atau bahkan ya menjadi bagian yang tidak baik dalam sebuah pekerjaan organisasi. Ya, jadi pekerjaan tim, pekerjaan bersama, yaitu di atas dari pekerjaan atau niatan individual pribadi. Ketika misalnya dia keluar dan akhirnya ada orang baru, kita harus memulai mengedukasi dengan komunikasi yang baru, dengan kepercayaan baru, ya itulah tugas leader. Dia akan ketemu dengan orang baru, dia akan ketemu dengan hal-hal baru yang harus dihadapi. Kak, mengulang pekerjaan yang sama. Ya ini yang memang harus kita kerjakan. Ya.
ini hal yang kemudian harus kita lakukan karena kita akan ketemu dengan banyak orang. Satu kebaikan ketika berada dalam organisasi adalah Anda akan ketemu dengan orang yang Anda sukai dan tidak Anda sukai. Anda akan ketemu dengan orang yang suka dengan Anda, dengan benci dengan Anda. Anda akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang yang kemudian selalu suka dengan apa yang kita katakan dan selalu benci, kadang-kadang haters, kadang-kadang tidak suka dengan apa yang kita katakan. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang misalnya, oh saya ini udah gak suka banget misalnya sama Hamdan. Nah, saya misalnya suka banget dengan Hamdan. Nah, ini adalah sebuah keniscayaan dalam organisasi karena kita berinteraksi dengan berbagai atau beragam macam model pikiran. Nah, dan mereka merdeka atas pilihan pikirannya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Karena yang kita pelajari dalam menjadi seorang leadership adalah bagaimana kita memberikan pengaruh baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi jangan berhenti mengedukasi, jangan berhenti. Karena kalau kita berhenti, ya kita nggak ketemu lagi di ujungnya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya di antara kita, 15 yang sore hari ini memutuskan berhenti, boleh jadi kita nggak akan ketemu misalnya di puncak kepemimpinan anak-anak muda di masa yang akan datang. Jangan memutuskan berhenti. Ya bisa jadi kalau misalnya kita nggak ketemu di suatu saat, dua aja kemungkinannya. Antara nggak saya yang berhenti, atau siapa teman-teman misalnya yang berhenti. Ya kita nggak akan ketemu di titik-titik yang lain ketika anak-anak muda itu memimpin. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu mungkin saya kembalikan ke Indra. Baik Kak Iqbal, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan mengenai memberikan edukasi serta pemahaman kepada kader-kader yang jauh ini berhenti di tengah jalan. Kini nih Kak ada pertanyaan dari salah satu dari teman kita ini. Saya cek dulu. Ini Kak ada pertanyaan, tolong dijawab Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koko Alexander. Saya ingin bertanya apa yang dapat saya lakukan menjaga keutuhan organisasi pada saat saya baru mulai atau baru mencoba untuk belajar. Dalam berorganisasi, sedang saat ini ada hal yang menuntut agar berhenti. Namun, dalam hal selang waktu singkat, saya ingin kembali dan bergabung, sedang saya akan memulai dari awal. Mungkin bisa dijawab Kak untuk pertanyaan dari Mas Koko, Alex. Pada Kak Iqbal, kami persilakan Kak. Oke, ini agak unik nih. Jadi satu waktu, karena ada satu hal, dia mesti berhenti. Dan satu hal dia pengen balik lagi. Nah, kira-kira gitu. Jadi buat Koko, sebenarnya ketika kita belajar dalam sebuah organisasi, ini kesempatan kita untuk bisa terus memacu diri untuk jadi lebih baik. Itu ibarat kayak kita misalnya kadang-kadang kita naik tangga gitu. Bisa bayangin ya, kita lagi naik tangga. Organisasi itu kayak kesempatan kita bagi kita untuk belajar. Kadang-kadang ketika kita naik tangga 1, 2, 3, kita ngerasa capek kan. Nah, ketika kita capek, kadang-kadang kita stop dulu, istirahat, rehat sebentar. Habis itu ketika kita ngerasa bahwa kita sudah punya energi yang cukup lagi, kita memutuskan untuk naik tangga itu lagi, naik lagi. 1, 2, 3. Sama kayak organisasi itu tadi, ya. Kira-kira seperti itu. Belajar dalam sebuah organisasi itu adalah kesempatan untuk kita untuk improve, meningkatkan kemampuan diri. Satu saat ketika kita lelah, capek, istirahat. Nah, kasus-kasus seperti ini atau hal-hal yang ditanyakan sama Kokoh ini, ya pernah juga ditanyakan oleh teman-teman ketika ada di level kampus atau di level organisasi yang lain. Bang, jalanin organisasi 1 tahun itu capek bukan main. Apalagi misalnya kalau teman-teman nanti yang sekolah naik ke bangku kuliah nanti kemudian ngerasakan BEM. Kayak misalnya teman-teman yang di Aksara yang sudah merasakan BEM. Wah, itu udah capek banget tuh tambah bagi waktu antara kuliah dan organisasi. Nah, terus kemudian ketika terucapkan bahwa suatu saat ketika kita capek, apa yang mesti dikerjakan? Ya istirahat. Ya. Adalah sebuah konsekuensi ketika misalnya ketika kita memutuskan untuk berhenti berorganisasi, akhirnya suatu saat kita akan memulai lagi dari awal. Ya mungkin mulainya nggak starting dari awal banget. Ya mungkin ya
kita pengenalan, kemudian adaptasi baru. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa belajar dalam sebuah organisasi itu ada adaptability, ada usaha bagi kita untuk bisa beradaptasi dengan sekitar kita. Ada beradaptasi dengan orang yang temperamen seperti apa, beradaptasi dengan orang yang kemudian kalem seperti apa. Hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau saya bilang mulai dari awal enggak juga, tapi adalah skill adaptability kita yang akan diuji, saya bilang. Jadi kokoh ketika misalnya harus memulai lagi, yang harus dilakukan bukan memulai lagi, tapi menunjukkan bagaimana skill adaptability-nya lagi untuk menghadapi hal-hal yang mungkin sebelumnya sudah pernah berhenti dia kerjakan. Teman-teman, kisah saya, kalau saya dulu, ketika SMA, saya sering cerita ke teman-teman. Setelah saya masuk kuliah, saya dipesanin sama ibu saya, Bal, sudah cukup organisasinya, jangan organisasi lagi. Kenapa? Karena saya dulu di SMA udah hampir habis waktu saya sampai malam, kadang-kadang baru pulang ke rumah, ya karena organisasi. Akhirnya semester 1 kuliah, saya memutuskan untuk berhenti organisasi, teman-teman. Blank. Semester 1 kuliah saya nggak organisasi apapun. Nah, targetnya apa? Pengen memperbaiki nilai kuliah, supaya kemudian nilai kuliahnya bagus. Akhirnya apa? IPK saya di semester 1 itu ya nggak bagus-bagus amat. Bahkan tidak nyampe di angka 3. Di semester 2, barulah saya mikir, dalil saya mau fokus kuliah, fokus nilai, akhirnya tidak terbukti. Semester 2-nya baru saya kemudian selingi dengan organisasi. Di saat itu apa yang saya bilang tadi, manajemen diri, manajemen waktu. Saya ngerasa bahwa hari Minggu saya itu sangat berharga. Saya merasa bahwa waktu-waktu saya sangat berharga. Kenapa? Kalau dulu-dulu ya selesai tugas kuliah saya santai. Tapi ketika hari Minggu saya ngerasa bahwa ada pekerjaan kuliah kah yang masih harus saya kerjakan, ada pekerjaan organisasi kah yang saya merasa harus kerjakan. Akhirnya saya semakin merasa bahwa waktu saya harus semakin efektif. Semester 2, saya juga tertantang diri saya akhirnya memutuskan untuk kembali berorganisasi. IPK saya atau nilai saya sampai pada angka 3,6. Jauh, dulu di bawah 3, 2,8, sampai akhirnya semester 2, 3,6. Artinya teman-teman sekalian, ya kita nggak mulai dari awal-awal banget, kita nggak mulai dari ya paling bawah banget kalau kata Kokoh tadi. Ya pasti bisa, cuma itu tadi adaptability kita, kemampuan kita untuk bisa beradaptasi pada hal-hal yang mungkin kita akan hadapi lagi setelah kita memulai. Akhirnya apa teman-teman, semester 2 dulu ya saya adaptability lagi di kampus, ketemu orang yang baru, model gaya komunikasi yang baru, ya itu yang kemudian saya akhirnya tertantang pada diri saya dan akhirnya saya lakukan. Nah, jawaban untuk Kokoh ketika misalnya dalam waktu singkat pengen balik lagi dari organisasi, ya coba aja mulai gitu misalnya. Kak, nggak kebuka opreknya, ya tunggu di waktu oprek. Kemudian Kak, misalnya nggak bisa di organisasi itu, kita punya banyak wadah gitu. Teman-teman bisa implementasikan dengan banyak wadah karena teman-teman pengen belajar. Nah, kira-kira seperti itu. Cari wadah-wadah belajar yang lain ketika misalnya itu belum bisa terbuka. Ketika misalnya harus di Aksara Berau belum oprek. Nah, ini masalah komunikasi aja. Coba komunikasi dengan Kak Indra misalnya, coba komunikasi dengan Kak Teguh, jangan-jangan bisa dioptimalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu mungkin jadi kemampuan untuk kreativitas, kemampuan untuk adaptability pada kondisi-kondisi yang teman-teman belum pernah hadapi sebelumnya, itu yang harus kita ajarkan atau kemudian kita didik pada diri kita. Kira-kira gitu. Mungkin itu saya balikin ke Indra. Baik, terima kasih Kak Iqbal sudah menjawab pertanyaan dari Koko mengenai yang sudah ditanyakan tadi. Mungkin saya berikan kesempatan lagi kepada teman-teman untuk satu pertanyaan. Kami persilakan. Ada tuh Indra di chat Mbak Anissa. Oh, Hamzah. Sorry. Baik, ini ada pertanyaan dari Anissa. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Saya sepertinya sebagai tipe orang yang menyesuaikan diri cukup lama dengan melihat satu tipe orang dalam sebuah organisasi dan lebih diam jika belum berada pada titik nyaman. Mengatasi hal itu bagaimana ya Kak caranya? Mungkin bisa dibantu Kak Iqbal untuk pertanyaannya. Pada Kak Iqbal kami persilakan. Siap. Oke, makasih Indra. Saya tipikal orang yang menyesuaikan diri cukup lama.
seperti yang saya mention tadi di awal teman-teman, Anissa, saya orang yang pemalu bahkan di awalnya. Jadi ngomong di depan itu adalah satu hal yang spektakuler sekali bagi saya dulu. Ya. Jadi saya bahkan nggak biasa ngomong. Bahkan itu ketika saya dulu studi kasus saya menarik tuh. Saya tergolong orang yang tidak banyak bicara ketika dulu sekolah. Cuma modal saya satu, kalau diberikan amanah saya coba kerjakan sebaik mungkin. Makanya dulu kasus saya dulu ketika kelas 2, saya dipercaya jadi ketua kelas. Kelas 3, naik kelas 3, saya tahu di hari pertama itu biasanya hari pemilihan ketua kelas. Saya tidak turun. Jadi saya berdalil bahwa ini pemilihan ketua kelas, jangan sampai saya lagi kepilih. Jadi akhirnya di hari-hari pertama itu sekolah saya nggak turun, teman-teman. Akhirnya apa? Di hari itu pemilihan, setelah pemilihan, ada nama orang yang tidak turun sekolah itu masuk di kandidat. Dan setelah dilakukan voting, ternyata yang menang adalah orang yang tidak turun sekolah itu. Wah, ketika besok harinya saya datang ke sekolah, saya bingung, kagok-kagok dibilang sama teman-teman, selamat ya Bal, selamat ya Bal. Selamat apa ini ya? Ternyata saya lah yang dipilih jadi ketua kelas, padahal saya tidak turun sekolah. Nah, kira-kira kayak gitu. Anissa, saya mau bilang bahwa ini jangan fokus pada satu kekurangan kamu. Coba kamu explore banyak hal yang lebih dari diri kamu. Saya mau bilang bahwa mungkin Anissa sama saya sama-sama punya kekurangan yang sama misalnya. Saya tipikal yang diam dulu, Kak. Ya kita mungkin saya misalnya, oh Hamdan itu orangnya begini loh, Eka itu orangnya gini loh, Dwi itu orangnya begini loh, Kokoh itu orangnya seperti ini loh. Nah, akhirnya kamu mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Kak, saya memilih diam ketika belum berada pada zona nyaman. Ya, memang. Biasanya teman-teman, pembiasaan dalam organisasi itu ketika organisasinya rentan 1 tahun, saya bilang, biasanya kita ibarat kayak ketemu teman-teman baru. Teman-teman yang pernah sekolah, biasanya, pertama kali kita masuk SMA, kelas 1, kita butuh waktu untuk menyesuaikan teman-teman sekelas kan. Kadang-kadang ada yang teman-teman sekelas itu menyesuaikan, 1 bulan dulu, belum saling tegur sapa nih. 2 bulan sudah mulai enak, sudah mulai ada 1-2 teman. Bulan ketiga sudah mulai ada teman-teman kerja kelompok dalam ngerjain sesuatu hal. Sama halnya seperti itu. Ya kita lebih banyak diam ketika misalnya belum ketemu dengan banyak orang yang mungkin satu ritme dengan kita. Tapi ketika misalnya berjalan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, biasanya sudah ada saling bully-bulian gitu. Ya dalam tanda kutip ya misalnya. Udah ngerti bahwa si si Dwi itu sukanya kayak gini misalnya. Siapa lagi misalnya? Si Hamid itu sukanya kayak gini nih. Nah, misalnya si Lisa itu gayanya seperti ini. Udah mulai mengerti gitu. Gimana tipikal karakter orang, akhirnya kita baru bisa ketemu ritme. Nah, saya mau bilang bahwa ilustrasinya bersama. Ketika kita punya kelas baru di SMA, kelas 1 masuk. Nah, organisasi pun seperti itu. Ini adalah satu, kalau saya bilang ada nilai tambah sendiri buat Nisa, bahwa Nisa bisa ngerti bahwa dia mesti nganalisis dulu orang-orang di sekitarnya. Dia butuh titik nyaman, ya sama, organisasi itu butuh kadang-kadang sebulan dulu. Nah, cuma orang organisasinya, teman-teman yang jadi BPH, perlu untuk bisa mendinamisasi organisasi tersebut agar interaksinya dalam organisasi tersebut bisa cukup untuk semuanya bisa saling mengenal. Jangan sampai misalnya Aksara Brown nih launching, pengurusnya banyak tapi interaksinya rendah. Nah, rendahnya tingkat interaksi ini akhirnya membuat setiap orang ya tidak terbiasa berkomunikasi dan akhirnya tidak cukup kenal untuk bisa terus mendekatkan diri. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang perlu kita selesaikan. Nah, mungkin itu buat Anissa, tetap percaya diri, yakin bahwa Nisa ini punya satu kelebihan sendiri yang bisa dikontribusikan buat Aksara Brau ke depan. Amin. Saya kembalikan ke Indra. Baik, Kak Iqbal. Syukron atas penyampaian dan jawaban yang sudah diberikan kepada Anissa.
Mengingat waktu sudah sebentar lagi jam 6, jam 18.00, sehingga beranjak untuk karena waktu yang terbatas, sehingga pertanyaan saya close dulu. Mungkin saya akan berikan kepada waktu Kak Iqbal untuk penyampaian closing statement maupun pesan maupun apapun itu yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa jauh lebih baik bagaimana kami bisa mengembangkan organisasi kami ke depannya, Kak. Kepada Kak Iqbal kami persilakan. Oke, amin. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi di akhir ini pada Teguh, teman-teman BPH, Indra, tetap semangat. Sungguh ada satu kata menarik yang juga saya pegang dan masih sampai saat ini saya pegang adalah bahwa jika hari ini kamu mengerjakan satu pekerjaan yang tidak banyak dikerjakan oleh banyak orang di luar sana, maka suatu saat 5-10 tahun lagi kamu berhak mendapatkan satu hal yang tidak didapatkan oleh orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena ya ada pekerjaan pilihan yang hari ini kita kerjakan dan tidak banyak orang lain memilih. Jadi suatu saat 5-10 tahun lagi kita pantas mendapatkan satu hal yang tidak banyak orang lain di luar sana dapatkan. Sama halnya ketika kita melakukan amal kebaikan. Tuhan, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan hasilnya dengan apa yang kita kerjakan sendiri. Orang yang kemudian misalnya mohon maaf saya seorang muslim, orang yang berpuasa, orang yang kemudian melakukan ibadah sunnah, orang yang kemudian bangun di 2/3 malam, ya. Itu semuanya mungkin tidak banyak dikerjakan oleh orang lain, tapi punya jalurnya sendiri atau langkahnya sendiri untuk masuk ke surganya Allah. Misalnya kayak gitu, teman-teman. Saya mau bilang bahwa hari ini kita melakukan pekerjaan yang tidak banyak dikerjakan oleh orang lain. Suatu saat teman-teman akan mendapatkan hal yang tidak banyak juga dikerjakan atau didapatkan oleh orang lain. Kira-kira seperti itu. Semoga apa yang teman-teman kerjakan bermanfaat. Semoga kemudian hari ini setiap yang teman-teman lakukan bisa memberikan kebaikan buat orang sekitar. Saya mau titip pesan bahwa teman-teman saling mendoakan kepada setiap orang yang ada di Aksara Berau ini supaya Aksara Berau ini makin hebat, makin keren. Sebut kalau perlu namanya satu-satu, misalnya Hamdan. Mudah-mudahan Lisa sehat, mudah-mudahan Raka sehat, mudah-mudahan Kokoh makin keren misalnya. Mudah-mudahan Ririt bisa sukses segala pekerjaannya supaya kemudian Aksara ini bisa makin melejit. Kira-kira seperti itu. Jaga komunikasi, jaga kepercayaan. Kita ketemu di lain waktu di masa yang akan datang dengan peran-peran anak muda yang lebih keren lagi di masa yang akan datang. Terima kasih Indra, terima kasih Teguh. Sukses Aksara Belau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah Kak Iqbal. Terima kasih banyak kepada Kak Iqbal yang sudah memberikan suatu wejangan kepada kami serta motivasi kepada kami sehingga nanti apa yang Kak Iqbal katakan, apa yang Kak Iqbal berikan kepada kami ini jauh bisa bermanfaat bagi kami ke depannya sehingga kami khususnya kami sebagai pengurus GPH Aksara Berau bisa jauh lebih baik ke depannya serta bisa mengembangkan sayap-sayap kebermanfaatan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Berau sehingga Aksara Berau ini mampu menciptakan generasi-generasi terbaik khususnya di Bumi Mati Wakal. Kami banyak-banyak terima kasih kepada Kak Iqbal, terima kasih juga kepada Kak Teguh sebagai Ketua Aksara, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hari ini bergabung setia dan mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita dapatkan bisa menjadi ladang pahala bagi kita, serta bisa kita bermanfaatkan kepada orang-orang banyak. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf ketika ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan di hatinya teman-teman semua. Saya mohon maaf selaku moderator. Mungkin itu sebelum kita mengakhiri agenda kita pada sore hari ini. Bagi khusus yang beragama Islam, mari kita berkata majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.